Shalom, salam sejahtera kepada saudara sekalian. Terima kasih sudah bergabung di channel ini bersama saya dengan Pendeta Hasudungan Siregar, kembali GPDI di Cibitung, Bekasi. Saudaraku, dalam program ini kita akan secara khusus berbicara tentang pengajaran-pengajaran di gereja kami atau doktrin-doktrin. Tetapi walaupun ini doktrin dari gereja kami, bukan berarti menutup diri untuk saudara di luar sana yang mungkin dari denominasi gereja lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang firman Allah ini diberikan bukan hanya eksklusif milik salah satu denominasi gereja, terlebih lagi denominasi GPDI, tetapi untuk umum. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan semua manusia. Firman Allah itu diberikan untuk semua umat manusia. Itu sebabnya kalaupun secara khusus saya akan mengupas doktrin-doktrin gereja kami, ini adalah firman Allah yang kami tetap ambil dari Alkitab yang diterjemahkan dan diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi selama Alkitab kita sama saudara-saudara, maka pengajaran ini juga untuk saudara dan bisa saudara bandingkan dengan mungkin ajaran yang selama ini saudara sudah terima. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita lebih lanjut saudaraku, tolong juga kami minta kebersediaannya untuk subscribe channel ini, like and share supaya banyak juga saudara-saudara kita di luar sana yang punya akses kepada media-media ini untuk juga bersama-sama kita diberkati Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena tadi saya katakan secara khusus dari doktrin GPDI, tentu tidak salah kalau di awal perjumpaan kita ini saya sampaikan dulu sedikit secara selayang pandang saja saudara-saudara tentang gereja ini. Karena tahun depan, saudaraku, kami akan merayakan 100 tahun masa bakti kami telah berbakti di Nusantara ini, berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan, dalam amanat agung Kristus. Sudah 100 tahun yang akan datang 2021 saudara-saudara. Itu sebabnya untuk memulai sejarah itu saya langsung saja ke tahun 1921. Pada tahun 1921 tiba utusan misionaris dari Bethel Temple dari Amerika, saudara-saudara, yang diutus oleh Reverend William Henry Ovler, yaitu Reverend Richard Van Claveren dan Reverend Cornelius Grosbeck. Mereka tiba di Batavia, Hindia Belanda waktu itu nama negara kita ini, dan terus mereka melayani sehingga pada tahun 1927 mereka mengajukan pelayanan ini yang sudah berkembang, saudara-saudara, mengajukan untuk diakui pemerintah Hindia Belanda waktu itu, sehingga pemerintah waktu itu memberikan pengakuannya sebagai perkumpulan dengan nama The Pinkster Gemeente tahun 27. Kemudian 10 tahun kemudian 1937 dengan pelayanan yang terus berkembang saudara-saudara, maka Pinkster Gemeente ini dinaikkan statusnya menjadi badan gerejawi dengan nama The Pinkster Kerk in Netherlands Indie 1937. Selanjutnya saudaraku, dengan perubahan geopolitik khususnya di Asia Pasifik waktu itu 1942, pada tahun itu dominasi sekutu di Asia Pasifik mulai terkikis dengan munculnya tentara kekaisaran Jepang, dan Belanda ditaklukkan, Jepang mengambil alih kekuasaan di negara kita ini. Dan salah satu kebijakan di situ yang berpengaruh dengan gereja kita ini adalah pengubahan nama. Semua nama-nama yang berbau
berbelanda-belandaan itu diubah, dijadikan menjadi nama lokal dalam bahasa kita. Itu sebabnya tadi dari The Pinkster Church itu berubah nama menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Begitu ya saudara, sampai nama itu Gereja Pantekosta di Indonesia. Mungkin saudara ada yang bertanya, kenapa harus menggunakan Pantekosta? Bukankah Pantekosta itu mungkin tidak ada kalau saudara cari di kamus bahasa Indonesia sekarang ini? Karena yang ada adalah Pentakosta. Nah, untuk itu saya jelaskan sedikit saudara, bahwa ketika peralihan nama itu atau perubahan nama itu saudara dari The Pinkster Kerk in Netherlands ini berubah menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia, karena pada saat itu 1942 itu Alkitab yang familiar ya, Alkitab ini, lembaga Alkitab Indonesia belum muncul waktu itu saudara, belum ada lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk penterjemahan penerbitan Alkitab masih sporadis ya, sporadis artinya dalam hal masih ditangani langsung misi-misi, badan misi, ada yang dari Jerman, kebanyakan dari Belanda tentunya badan misinya. Nah, pada waktu itu saudara, Alkitab yang familiar di bapak-bapak gereja kita waktu itu adalah Alkitab yang diterjemahkan oleh Klinker. Ya, Klinker menerjemahkan Kisah Para Rasul 2 itu, judulnya itu Pantekosta, bukan Pentakosta. Oleh karena itu disesuaikan dengan Alkitab yang saat itu familiar, terjemahan Klinker, maka gereja atau di Pinkster diubah namanya menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi bukan ada kesalahan pemilihan kata, karena memang itulah di Alkitab Klinker waktu itu tidak ditemukan Pentakosta, yang ada Pantekosta. Jadi sampai hari ini kami harus melafalkan GPD itu dengan Gereja Pantekosta di Indonesia, bukan Pentakosta. Ya, karena kaitannya dengan sejarah. Tapi kalau kita membaca Kisah Para Rasul terbitan Lembaga Alkitab Indonesia sekarang, saudara, kita harus baca Kisah Para Rasul 2 itu dengan Pentakosta. Ya, jangan baca Pantekosta. Kenapa? Karena kita nanti nggak move on. Kita harus move on, saudara. Jadi kalau baca terjemahan Alkitab sekarang yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, Kisah Para Rasul 2 itu, saudara harus baca Pentakosta, jangan baca Pantekosta. Ya, saya takut nanti kalau kita baca terus Pantekosta itu, Lembaga Alkitab Indonesia boikot kita, jemaat GPD. Haleluya, saudara. Tapi untuk Gereja Pantekosta, gereja kita namanya Gereja Pantekosta di Indonesia, saya ulangi lagi, saudara. Sebab itu erat kaitannya dengan sejarah. Kita nggak bisa hapus itu. Amin. Contoh sederhana, Gereja Isa Almasih. Ya, Gereja Isa Almasih sampai hari ini tetap namanya Gereja Isa Almasih. Karena pada waktu mereka lahir, gereja itu, Alkitab yang resmi waktu itu menggunakan Isa Almasih untuk menyebut Yesus Kristus. Nama gereja mereka tetap Gereja Isa Almasih, tapi kalau mereka membacanya kepada Yesus Kristus, mereka nggak baca itu di lembaga Alkitab yang mereka punya. Kalau ketemu Yesus Kristus, jemaat-jemaat Isa Almasih nggak baca itu Isa Almasih, saudara, pasti mereka bacanya Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Itulah dulu untuk selayang pandang saja, saudara, bagaimana kiprah gereja ini tahun 1921 sampai hari ini udah 99 tahun, dan tahun depan genap 100 tahun. Dan bagaimana penggunaan Pantekosta itu erat kaitannya dengan sejarah gereja ini berdiri. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah, apa urgensinya sekarang program ini muncul dengan untuk mengupas atau untuk menjabarkan doktrin-doktrin di internal gereja ini. Nah, sebelum kita melihat ke sana, saya ingin katakan dulu, urgensi doktrin itu apa dalam hidup kita ini? Apa pentingnya itu doktrin? Ya, apa pentingnya itu doktrin? Saudaraku, saya kasih gambaran begini.
kalau misalnya gereja itu dianalogikan dengan tubuh manusia, maka peranan doktrin itu adalah peranan tulang keras dalam tubuh kita ini. Tulang keras, itulah doktrin itu. Jadi seperti tulang keras, dia harus keras. Itu sebabnya doktrin itu harus keras, dia nggak boleh lentur. Ya, doktrin itu nggak boleh fleksibel, dia harus keras. Nah, saudara tahu apa fungsinya tulang keras ini dalam tubuh kita sebagai manusia? Doktrin itu yang tulang keras ini yang menopang, ya, seorang lifter. Saudara ingat tentunya lifter dari negara kita yang bernama Eko Irawan, ya, Eko Irawan kalau nggak salah. Dia berat badannya 62 kilo. Tapi saudara tahu berapa beban maksimal yang bisa diangkat? Itu kalau nggak salah 312 kilo. Ya. 312 atau 317 kilo. Dia bisa angkat itu beban. Apa yang memampukan dia? Tulang kerasnya itu yang memampukan dia. Ya. Dan juga dengan tulang keras yang sama itu yang memampukan seorang balerina. Saudara tahu ya, balerina itu penari balet itu. Dia bisa meliuk-liuk dengan indah gerakannya, dia bisa bentuk. Apa yang membuat dia bisa bergerak secara lincah begitu sehingga menjadi menarik kita untuk melihat seorang balerina? Tulang keras itu yang memampukan dia untuk itu. Nah, tulang keras inilah kalau dianalogikan kepada gereja peranan doktrin. Karena doktrin yang bagus, pengajaran yang kuat yang kita terima itu akan memampukan kita, saudaraku, menghadapi beratnya tekanan hidup yang kita hadapi. Contohnya dengan peristiwa yang sekarang ini, ya, COVID-19 ini, si corona ini, saudara. Saudara tahu ada berapa banyak rumah tangga yang harus mengalami jalan buntu dengan akhirnya berujung pada perceraian oleh karena si corona ini. Tekanan hidup gara-gara penyakit ini, virus ini membuat pekerjaan hancur berantakan. Dan kalau cuma pekerjaan yang hancur berantakan mungkin kita masih nggak terlalu memikirkan memusimnya, tapi oleh karena pekerjaan berantakan, rumah tangga ikut imbasnya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak Tuhan kalau tidak kuat dalam pengajaran firman Allah, ditekan dengan persoalan ini, bisa rumah tangga juga berantakan. Itu gambarannya bagaimana pengajaran yang kuat itu dibutuhkan oleh setiap umat Tuhan untuk menahan beban dari persoalan yang datang atau tekanan yang datang dari pengajaran itu sendiri. Kita lihat dulu Efesus pasal 4, saudara. Sebelum kita lanjut, Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, saya baca begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil dan pengajar-pengajar, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi beban yang lain yang kita bisa hadapi, tekanan yang lain yang kita bisa hadapi melalui pengajaran yang kuat, melalui doktrin yang kuat. Itu sebabnya tadi Efesus katakan, Paulus mengatakan pada jemaat Efesus, Allah memberikan pengajar-pengajar untuk memberi pengajaran yang benar, pengajaran yang lurus, untuk menghadapi munculnya banyak pengajar-pengajar yang lain. Dan itu sebabnya dikatakan tadi ayat 14, oleh rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia. Jadi akan banyak ajaran-ajaran, itulah yang sedang kita banyak lihat perdebatan-perdebatan di media sosial. Dengan doktrin yang A, yang B, yang mengkritisi saudara-saudara iman kita sekarang ini, khususnya masalah Tritunggal. Ya, banyak muncul teolog-teolog yang tadinya dia bernaung dalam satu gereja yang mengakui, kemudian oleh karena penalarannya dan sebagainya dia munculkan ajaran yang lain. Nah, dengan orang-orang begini kita berhadapan. Dengan orang-orang yang demikian kita hadapi sekarang ini, saudara.
Itu sebabnya kami hadir dengan pengajaran ini untuk kita membentengi kita dengan pengajaran yang kuat. Angin sekeras apapun datang, saudara-saudaraku, kalau kita membangun tubuh Kristus yang kita miliki ini dengan pengajaran yang kuat, seperti Yesus katakan, ibarat diumpamakan membangun rumah di atas batu, itulah di atas pengajaran yang betul. Sekeras apapun angin datang, kita akan tetap bertahan kokoh. Itulah pentingnya doktrin dalam kehidupan gereja. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini gereja kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, ada 17 butir pengakuan imannya. Itulah pengakuan iman itu menjadi doktrin tadi, saudara, pengajaran-pengajaran. Seperti saya katakan, secara khusus saya mengangkat dari gereja kami ini yang saya pahami, dan saya ingin membagi dengan saudara, dan supaya saudara juga punya referensi yang lain dari hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin di media sosial, di YouTube, di Facebook, dimanapun saudara bersinggungan. Kami ingin hadir untuk menyajikan satu pengajaran menjadi referensi Anda untuk berpegang teguh di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk bagian yang pertama ini, sudah pemula ini, saya ingin sampaikan di sini dulu. Jadi gambaran besarnya kehadiran gereja kami yang nanti tahun depan 100 tahun sudah kami rayakan bersama saudara-saudara. Dan kedua tadi, pentingnya doktrin itu. Itulah. Dan jangan lupa saudara-saudaraku untuk saudara bagikan, saudara like, dan nyalakan loncengnya supaya episode-episode selanjutnya saudara tidak ketinggalan. Untuk pemahaman ini saudara utuh pahami dan menjadi juga pegangan saudara, dan saudara terima, karena ini adalah Alkitab yang kami bicarakan. Ini adalah firman Allah yang kami sampaikan kepada saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita nanti ketemu di episode berikutnya. Jangan ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.